Di halaman 280, Oh iya ini kameranya. di halaman 280, ini ada ya, ada nama Joko Widodo. Foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden, ternyata perbedaannya 92,37%. Waduh. Artinya pada tesis ini kita menemukan dua Joko Widodo. Tapi kalau Pak Jokowi yang presiden, beliau itu SMA 6, katanya SMA 6 Surakarta. Katanya SMA 6 Surakarta. Masalahnya adalah pada saat kalau yang bersangkutan ini secara kronologi itu bersekolah SMA di tahun 1977, lulus tahun 1980, di Surakarta belum ada SMA 6 Surakarta. Bahan setengah matang tadi kan dipelajari dong sama orang-orang pintar di kejaksaan tersebut. Waduh, ini kok makin saya baca makin palsu ya kan, makin begitu kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, wah di studio obor rakyat, di markas perjuangan obor rakyat ini sudah hadir seorang narasumber yang hebat, yang gigih dan cantik juga, pintar. Ini idola kita semua. Selamat datang di markas obor rakyat, Dr. Tifa. Terima kasih banyak atas undangannya. Ini kali yang kedua nih saya. Ya, ada kali kedua. Ya. Dok, Anda sudah ini ya, eksepsi sudah diterima oleh majelis hakim. Artinya apa itu, Dok? Ya, kali pertama saya ke sini masih tersangka. Tersangka, oke. Kemudian jadi terdakwa ya, terdakwa. Sekarang saya udah jadi mantan terdakwa. Mantan terdakwa. Karena eksepsi saya diterima. Iya. Ya, jadi intinya adalah bahwa kebenaran ternyata masih bisa ditegakkan di tanah air tercinta ini. Itu intinya ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah bahwa sebagai sekian kali bukti bahwa kasus kriminalisasi saya ini itu betul-betul memang sangat sulit untuk diangkat ke persidangan. Dari sejak awal kita sejak 450 hari yang lalu, tepatnya ketika 30 April 2025, Joko Widodo itu melaporkan saya. Dalam waktu itu 8 pasal. Di awal tuh 8 pasal. Lalu kemudian bulan demi bulan rontok satu demi satu. Sampai akhirnya tinggal 4 pasal. Nah, 4 pasal ini kan yang menghasilkan surat dakwaan dari JPU. Ternyata itu pun juga batal demi hukum. Artinya memang ya sudah terbuktikan bahwa saya memang tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Itu implikasinya ya alhamdulillah dihentikan. Gitu, dihentikan. Kasusnya dihentikan. Dihentikan, ya. Kecuali kalau jaksa melakukan langkah apa? Nah, jadi dari kita sama-sama belajar nih ya, kita belajar kuliah hukum nih ya dari persoalan ini. Yang paling dipersoalkan oleh majelis hakim adalah JPU itu rancu antara rezim KUHAP lama dengan rezim KUHAP baru. Nah, itu sehingga kemudian turunannya menimbulkan kerancuan, implikasinya pada kerancuan pada pasal-pasal yang diterapkan pada dakwaannya. Dakwaannya kemudian kan menjadi rancu juga. Jadi itu. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa waktu sejak saya dikriminalisasi dilaporkan oleh Joko Widodo itu, kemudian terjadilah 1 tahun kan, di mana sih ada perkara itu sampai nunggu 1 tahun, baru kemudian berkas bisa berkas dinyatakan oleh Polda sendiri layak untuk dilimpahkan. P19 waktu itu di bulan Januari 2026 ya, pada peristiwanya 30 April 2025. Kemudian ketika berkas dilimpahkan, 14 hari kemudian jaksa mengembalikan lagi ke Polda karena tidak layak. Harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, di situ di tanggal 28 Januari 2026 dikembalikan ke Polda. Harusnya kan 14 hari kemudian. Artinya berarti kita hitung-hitung waktu itu paling lambat banget itu sekitar 17 Februari ya 2026. Ternyata sampai lebih dari 140 hari. Sampai akhirnya berkas itu dinyatakan P21 di tanggal 22 Januari 2026. Artinya apa? Artinya ini ibaratkan makanan, itu udah ada jamuran, ibaratkan kue, udah basi kemana-mana, udah nggak bisa dimakan. Ya nggak heran kalau kemudian oleh hakim dinyatakan batal demi hukum, terus sebenarnya nggak heran gitu loh. Iya. Jadi ini kemungkinan jaksa akan memperbaiki atau bagaimana ya? Ya, kalau di dalam surat keputusan kemarin yang dibacakan oleh majelis hakim, memang ada 2 opsi ya sesuai dengan KUHAP baru, bahwa jaksa masih diberi kesempatan untuk perbaikan atau melakukan perlawanan tingkat lebih tinggi, artinya dari Kejari ke Kejati kan gitu, pengadilan negeri ke pengadilan tinggi misalnya seperti itu. Jadi ada 2 opsi. Nah, cuma masalahnya adalah ada sebuah hal yang ini menjadi sebuah portal yang kayaknya tuh hampir mustahil lah jaksa akan mengajukan perbaikan. Kenapa?
karena BAP dari sejak sidang perdana kami diberikan tuh nggak lengkap. Nah, kemudian sampai kemudian Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memberikan kepada kami BAP sampai sidang terakhir. Di sidang yang terakhir itu BAP yang sisa BAP yang sangat penting yang menjadi jantung dari peristiwa ini, dari kasus ini tidak juga diberikan. Berarti kan pertanyaannya, ada apa pada BAP itu? Kami pun tahu apa sebetulnya yang disembunyikan oleh JPU, yang artinya apa? Bagian yang disembunyikan oleh JPU itu nggak memungkinkan mereka melakukan perbaikan. Apa yang disembunyikan? Nah, jadi BAP yang tidak diberikan kepada mereka sampai sidang selesai, sampai kasus ini selesai adalah 26 BAP dari 26 saksi. Nah, itu ada beberapa ahli dari mereka dan sebagainya. Yang menarik adalah di antara 26 BAP itu, 26 saksi dan ahli itu, ada 4 ahli digital forensik yang didatangkan, artinya di pihaknya Polda, 4 ahli digital yang forensik. mengundang Polda. Ya, padahal ini kan penting sekali, terutama dalam soal pasal 3235, pasal besar-besar itu, 8 tahun 12 tahun. Kan sangat membutuhkan ahli digital forensik. Ada 4 itu nama. Ada di dalam daftar saksi yang kami terima, ada untuk 4 nama. Siapa saja? Ada nama-namanya, saya tidak terlalu familiar ya. Bukan orang yang saya kenal, bukan orang terkenal juga. Tapi itulah ahli digital forensik yang dipakai oleh Polda. BAP-nya nggak ada 4 orang itu. Nggak ada? Nggak ada. 26 orang itu nggak ada. Dan di dalamnya itu ada 4 BAP yang harusnya ada. Itu tidak ada. Lalu yang menarik lagi adalah pada daftar barang bukti. Ada daftar barang bukti ya, A1, 2, 3. Nah itu yang menarik adalah harusnya kan ada barang bukti dalam bentuk hasil lab forensik. Hasil lab for yang digadang-gadang oleh Barreskrim, digadang-gadang oleh Polda. Mereka sudah melakukan uji lab forensik terhadap apa yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo itu. Ternyata di dalam daftar barang bukti nggak ada hasil laboratorium forensik. Kan harusnya ada. Nggak ada. Nah, pertanyaannya kan jadi ini sebenarnya barang ini ada, tidak diberikan kepada kami, atau nanti tidak akan menjadi barang bukti di pengadilan, atau sebenarnya nggak ada. Kan itu pertanyaannya. Sebenarnya nggak ada. Jadi artinya sebenarnya ada nggak sih hasil laboratorium forensik, atau ada nggak sih laboratorium forensik, pemeriksaan laboratorium forensik yang dilakukan, ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Tapi itu lab for atas apa ya? Lab for atas ya, mereka atas yang Dokter Tifa belakangan menyebut spesimen itu. Ya, atau apa? Saya di pasal 3235 itu kan didakwa untuk melakukan manipulasi, editing, perusakan dokumen, atau kemudian yang 35 itu melakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga yang palsu jadi asli. Itu kan sangat membutuhkan laboratorium forensik dong. Dan kemudian karena yang menjadi polemik ini adalah dokumen ijazah, maka kan butuh uji karbon dating, artinya usia kertas tersebut, uji tinta, ink dating, uji tinta itu usia tinta ini sebenarnya tinta umur berapa, kemudian uji forensik terhadap spesimen ijazah tersebut. Itu kan laboratorium forensik itu tugasnya itu. Lalu kemudian Polda juga berkali-kali sampaikan bahwa mereka sudah melakukan uji laboratorium forensik. Nah, artinya itu kan bagian dari barang bukti. Kok nggak ada di daftar barang bukti itu nggak ada gitu loh. Kan nggak bisa, dan nggak bisa ujuk-ujuk pada saat sidang jalan tiba-tiba muncul, kan nggak boleh. Karena yang boleh menghadirkan barang bukti baru nih, misalnya saya nih, kalau sidang ini kan udah saya siapkan nih ada barang bukti baru nih, mohon majelis catat ini sebagai barang bukti baru. Kan dari kami pihak terdakwa. Tapi kalau dari JPU ya nggak ada ceritanya. Majelis hakim saya kelupaan. Saya kelupaan nih ada barang bukti, nggak bisa dong. Harus dari awal ya. Iya, kalau mereka kan begitu. Lalu mereka juga tidak punya hak untuk menghadirkan tiba-tiba ujuk-ujuk ada ahli yang tidak ada dalam daftar saksi gitu ya, mengajukan. Nah, kalau kami kan boleh. Itu kan harus matang. BAP harus matang, surat dakwaan harus matang, daftar saksi harus matang, daftar barang bukti harus matang kan. Dan Dokter Tifa dan tim nggak dikasih ini ya, hasil pemeriksaan polisi itu. Loh, justru itu kan harusnya dikasih. Bukan, kalau barang bukti kan dalam bentuk daftar. Kami ya itu kan nanti yang akan diuji di persidangan kan. Tapi kan harus ada daftarnya, di dalam daftar tuh harus ada. Dan itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini kan kuat sekali bahwa sangat sulit mereka untuk melakukan perbaikan. Siapa ya? Alamsyah bukan?
Siapa tuh? Yang saksi ahli digital forensiknya. Saya ini ya, Dr. Alamsyah yang biasa takut dipakai. sebut nama ya, Oh, takut oke. sebut nama. Jadi ada 4 ahli digital forensik. Salah satunya sudah dihadirkan pada sidang prapitnya Mas Roy Suryo, Oh, yang kemudian ternyata hasilnya malah jadi lucu sekali oh, gitu loh, karena dia tidak bisa membedakan apa yang oh yang disebut dari sebagai Riau itu, yang agak lupa saya dari siapa. Universitas dari Sumatera Ya kalau nggak itu kan salah. yang dia dihadirkan sebagai ahli digital forensik, malah dia tuh nggak ngerti bahwa link, kalau kita nih bicara link sebagai barang bukti, itu kan bukan link yang kemudian kita cropping jadi screenshot, terus kita simpan di USB, kan tidak. Hmm. Link itu artinya adalah sebuah apa namanya Ya tautan yang tetap ada. iya, tautan yang tetap ada, yang Iya, kemudian anytime kita bisa akses iya, gitu. iya, Nah, iya, dari situlah kemudian ada buktinya kah atau ada jejaknya kah bahwa kami melakukan utak-atik terhadap link tersebut. iya, 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 Nah, ketika iya, Mas iya, Roy iya, Suryo di Prapit itu kan menguji nih, ayo kita buka tautannya Dian Sandi iya, iya, di iya. tanggal Masih ada. iya masih ada Iya, lengkap utuh. Berarti kan kita tidak melakukan iya, iya. Itu manipulasi. lemah menurut saya memang. Iya. Saya bukan ahli digital forensik, saya cuma pakai logika. Kalau kita dianggap mengoprek-ngoprek Mm-mm. yang dianggap Saat pelanggar ITE, ya berarti tautan aslinya atau data aslinya kan akan rusak. berubah. Iya. Berubah. Ya. Sementara Dr. Tifa dan Mas Roy kan Hmm. hanya mengcopy itu dan dipelajari. Iya, hanya mempelajari, apalagi tidak sama sekali tidak mengcopy, mempelajari aja kan, dari situ Mempelajari kita aja bisa ya. belajar. Pokoknya apa ya, copy paste lah, Ya, copy paste terus ya, kita ya. pelajari gitu kan. Kan tidak Misalnya, ada yang dirusak. iya, misalnya contoh saya melakukan upload sesuatu, misalnya gitu kan, foto saya Heeh, misalnya. heeh, Lalu kemudian ada orang yang melakukan kejahatan dalam bentuk mengutak-atik. heeh. Misalnya foto saya lagi senyum dibikin saya jadi nangis. Nah, itulah namanya manipulasi Iya. yang harus kena pasal 32 kan itu. Iya, iya. Kalau itu Foto, digunakan. iya, kalau itu Kalau kemudian foto menangis itu ya, digunakan. digunakan untuk sesuatu Iya, yang tapi kalau itu tidak digunakan juga ya, ya nggak bisa dianggap apa ya, kalau saya krimin. mempermasalahkan kan bisa juga. Karena Ya, saya mengupload foto-foto saya di link saya. iya. Cuman maksud saya gini dok, Mm-mm. misalnya Dokter Tifa Mm-mm. mengupload foto Dokter Tifa, saya Ya, ambil, saya oprek-oprek, hanya saya simpen di laptop oh saya, nggak ada nggak ada masalah. masalah Iya. kan? Tapi kemudian muncul tampilan wajah saya di link saya. Iya, kalau itu masalah. Ya itu masalah Iya, kan, di status iya, saya, di channel saya, di akun saya, kemudian muncul wajah saya yang udah dioprek-oprek. Nah, iya, iya, itu iya, yang bisa iya, kena iya, pasal iya, 3. Artinya dia melakukan editing atau dia melakukan perusakan terhadap iya, 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 apa iya. namanya, terhadap itu kan. Jadi hukumnya undang-undang ITE itu uploader dan downloader kan Yang gitu. kena. Jadi nggak ada tuh link di screenshot masukin ke USB lalu itu jadi barang bukti. Ya matilah itu. Mm-mm, Itu mm-mm, cuma mm. screenshot, bukan Iya, sebuah iya, iya, barang bukti digital yang berkaitan dengan undang-undang ITE. iya, iya, Karena dalam undang-undang ITE itu kan ada computer crime dan computer related crime kan. Nah, ini kan computer related crime. Kalau kita bicara editing, kita bicara manipulasi, kita bicara melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi elektronik kan berarti computer related crime. Kalau computer related crime ini kata Profesor Henry ya, Subiakto, ya berarti harus ada komputer aktif, kemudian linknya itu ditautkan ke situ, dibuka, ya kan? Kemudian muncullah apa namanya, upload, muncullah postingan iya, iya, aktif. iya. Nah, baru kemudian diidentifikasi mana yang dirusak nih, kan gitu. Kalau keputusan majelis hakim kemarin, Mm-mm. Dok, itu eksepsi Anda diterima karena penerapan pasal 32, 35 ini yang dianggap tidak sesuai atau Ya, karena apa? ya pertama Karena dakwaannya nggak jelas. iya, dakwaannya itu kan apalagi ada istilah yang lucu gitu ya, dan menurut para advokat kami itu istilah itu nggak ada nomenklaturnya di dalam ilmu hukum Apa itu? apapun. Individual subjektif gitu. Jadi Individual subjektif. Maksudnya apa? maksudnya itu diterapkan oleh JPU itu pada eksepsi kami, kan kami nomor 1 dari sekian eksepsi kami ya. Perlawanan kami itu adalah bahwa kita ini punya berkas laporan polisi itu kan satu paket, artinya satu kesatuan antara saya, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rizwan Syahipar, Roy Suryo, itu kan satu paket. Jadi kalau ada salah 1, salah 2 atau salah 3 mengalami restoratif justice lalu SP3 laporan itu, ya ibarat kata rumput itu dibedol sampai akarnya dong. Iya, 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 iya. Harusnya Nggak bisa kemudian pilih-pilih. iya ini rumput sebonggol terus kemudian Iya, ini iya. yang nggak bisa Iya, iya, iya. gitu. Nah, Karena itu satu berkas ya. satu berkas gitu, kecuali kalau kita Iya, memang iya, iya. sendiri-sendiri lah, satu tidak mempengaruhi yang lain. Nah, Iya, 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 oleh iya. JPU istilahnya itu individual subjektif. Jadi
Itu nggak ada nomenklatur individual subjektif. Enggak, saya tuh kenal mohon maaf ya, saya kenal banyak jaksa. Dan menurut saya jaksa-jaksa kita tuh pinter-pinter kok. Iya, Bener pinter-pinter. Saya kenal banyak jaksa, bahkan eselon satunya saya cukup banyak yang saya kenal. Artinya setingkat jam gitu ya. Menurut saya mereka cerdas-cerdas. Iya. Agak nggak masuk akal saya, mereka melakukan kesalahan yang begitu kasat mata gitu. Maksud saya, mohon maaf ya. Kenapa ya kira-kira mereka melakukan kesalahan itu ya? Karena ada Human error atau sengaja? Enggak, karena pesanan. Ini pesanan, ini sepenuhnya itu sampai bisa sebuah kasus dengan berkas yang dipaksakan, ya, berkas BAP yang dipaksakan, barang bukti yang dipaksakan, saksi-saksi yang dipasarkan, dipaksa gitu oleh sebuah kekuatan tertentu untuk jadi P21 lalu akhirnya masuk sidang. Nah, ini kan ibarat kata kalau dalam bahasa siapa ya mengatakan, jadi sebenarnya jaksa itu ogah-ogahan gitu loh. Iya, iya, Karena iya. dia menerima barang yang nggak bisa dimasak dengan Nggak, maksud saya harus bertanya ya, Dok. Ya. Mungkin Anda kurang suka juga nggak, tapi ini perlu ditanyakan karena sebenarnya dia tahu ini pasti lemah. Iya. Tapi ya. tetap harus dimasukkan supaya ini urusan beres. Ya, kita selesai di sini dulu ya. Di sini kita lanjut ya. Jadi gini, maksud saya adalah analogi, saya lebih baik menggunakan analogi. Jaksa itu dikasih bahan-bahan setengah matang untuk jadi makanan yang lezat. Tapi bahan-bahan setengah matang tuh sebagian udah basi, sebagian udah ada uletnya, sebagian udah ada belatungnya. Dia dipaksa untuk menjadi makanan yang ya dia ogah-ogahan dong masaknya gitu loh. Waduh, ini udah belatungan, yang ini udah ada jamurnya. Tapi tetap dimasak sama dia. Ya karena ada sesuatu kan gitu. Pasti kan, apalagi yang kita bisa bicara kalau tidak pesanan. Artinya ini di trial, benar-benar ibarat kata di trial. Kalau saya, ini feeling saya, Dok, jaksa itu tahu ini pasti eksepsi Dokter Tifa diterima. Tahu, mereka tuh bukan jaksa kita tuh pinter-pinter kok, Dok. Nah, sekarang kita ngambil yang sini ya. Artinya kita asumsikan atau berbasis fakta bahwa jaksa tuh pinter-pinter pasti. Pilihan-pilihan kan. Nah, tentu saja dengan orang-orang pilihan itu mendapatkan bahan setengah matang yang udah dalam bentuk kualitas seperti itu, ya mereka selain ogah-ogahan mereka udah tahu, wah ini pasti mungkin nggak mau makan nih kalau kita sajikan, mau diindahkan, diperindah segala macam dengan retorika. Tetap aja nggak masuk. Nggak masuk ini kan. Iya. Akhirnya disuruh makan, diminta, aduh ini ada kayak bau segala macam kan seperti itu. Jadi udahlah batal demi hukum. Iya. Karena jaksa itu kan ada dua setahu saya. Dia senang melakukan tugasnya karena ini penjahat gitu kan, sehingga dia mau mendakwa seseorang. Ada dia tahu, aduh ini yang saya dakwa ini sebenarnya bukan penjahat gitu, ngapain juga gitu kan. Dia lihat Dokter Tifa ini kan bukan penjahat, orang baik ini kan, orang pinter, udahlah kata dia. Nah oke, kita next step nih, Dok. Dok. Next stepnya gini juga, jadi bahan setengah matang tadi kan dipelajari dong sama orang-orang pintar di kejaksaan tersebut. Waduh, ini kok makin saya baca makin palsu ya kan, mungkin begitu kan. Ini bukannya makin asli ya, saya baca-baca ini BAP saksi satu lah kok kayak makin palsu gitu. Jadi ada satu orang host ya di sebuah media gitu, di awal banget dia mengundang saya untuk bicara di TV-nya gitu kan. Dia bilang setelah selesai saya terangkan begitu kan, saya terangkan dari domain saya fotonya ini gitu. Terus dia selesai tuh off air-nya ya, dia bilang, dok tadinya tuh saya tuh nggak percaya sama sekali loh kalau ijazah itu palsu, nggak percaya. Tapi begitu dengar penjelasan Dokter Tifa, iya juga ya, palsu juga ini gitu. Nggak, tapi kan dokter berangkat dari yang Dian Sandi itu kan? Atau dari dokumen lain, dari spesimen lain? Ya kan, kalau kita kemudian dari mulai sejak Dian Sandi itu mengupload, mempostingkan, itu kan kita pakai itu sebagai apa pijakan namanya, itu. Ya, kajian jadi dokter utama. Pakai itu. Kajian utamanya kan di situ justru kan, karena memang itulah yang menjadi polemik pada masyarakat di awal tahun 2025. Tapi ijazah yang dimiliki Jokowi itu, yang diupload Dian Sandi atau bukan? Lah kan kita nggak pernah tahu. Barangnya sampai dengan hari ini, saya udah diputus batal demi hukum juga belum pernah kita lihat kan barangnya. Karena begini, saya perlu menanyakan itu. Narasumber obor rakyat yang lain itu punya teori yang menarik, yang agak berbeda dengan Dokter Tifa. Please try me. Ya kan, sama-sama dokter, Dokter Jul. Dia bilang, ya kan, saya kan Surabayaan, Cak, piye iki Cak? Aku kok agak beda karo Dokter Tifa dengan. Kalau menurutku, kata Dokter Jul,
ijazahnya asli, Oke. tapi uangnya sing palsu. Oh, oke. Ya apa, Cak? Itu memang ada, kata dia, versinya. Heeh. Makanya Dokter Tifa ini bawa Heeh. album alumni, ini angkatan 85. Oh ya, di dalamnya. Gini, saya mau coba membuat sebuah Sambungan. titik temu ya antara apa yang dihipotesiskan oleh Dr. Zul dengan temuan saya, kajian saya. Nah, saya agak lebih menang sedikit dibanding Dr. Zul. Kenapa? Karena saya udah baca BAP. Ah, Nah, ya, kan saya ya, udah baca ya. BAP. Ini saya lebih menang sedikit sama Ya, beliau ya, ya. ya. Nah, di dalam BAP itulah kemudian dalam satu BAP ya, kemudian yang kedua itu kan saksi-saksinya banyak dari orang UGM, rektornya lah, wakil rektor. Oh, jadi saksi mereka? Ya, jadi Iya, BAP-nya kan saya baca dong. Saya baca, kemudian saksi ahli yang lain, lalu orang-orang lulusan kehutanan UGM yang di antara tahun tersebut dan sebagainya. Iya. Jadi direktori saya sedikit lebih banyak dibanding Iya. sama Dr. Zul. Maka saya bisa bilang begini. Ada sebuah ijazah ya yang diterbitkan oleh Kehutanan UGM di tahun 1985 milik Joko Widodo. Joko Widodo yang presiden. Milik Joko Widodo Oke, dulu. Joko Widodo. Milik Joko Widodo. Tetapi ijazah itu bukan ijazah sarjana. Oh, tapi ijazah sarjana muda. Ya, zaman dulu kan ada kan. Kemudian saya menemukan album ini. Penting ini barang penting. bukti yang sangat penting. Barang berharga ini. Barang bukti yang sangat penting. Wah, ini ternyata isi di dalamnya sesuai dengan teori saya. Tesis saya ya, bukan teori saya. Nah, di halaman 280. Oh iya ini kameranya. Di halaman 280 ini ada ya. Ada nama Joko Widodo. Oke. Nama Joko Widodo. Fotonya foto ini. Foto yang sudah saya lakukan penelitian dengan teorema Bayesian. Yang sudah saya jadikan sebagai bahan saya menjadi ahli CLS di Surakarta. Februari 2002. Menarik ini. Di mana foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden, ternyata perbedaannya 92,37%. Waduh. Artinya pada tesis ini kita menemukan dua Joko Widodo. Wah, Joko Widodo yang namanya menarik Joko Widodo dan Joko Widodo yang menjadi presiden. Joko Widodo kan gitu. Kemudian pada barang bukti ini yang ya wannabe nih, mungkin Mas Roy ini yang akan pakai ya. Nah, di sini tertulis Joko Widodo. Tapi asal SLTA-nya SMA 6 Yogyakarta. Iya. Sedangkan Joko Widodo yang menjadi presiden, dia mengaku bahwa dia lulusan SMA 6 Surakarta. Yang tidak ada ketika itu. Ya, karena kalau memang dia itu SMA itu tahun 1977 sampai 1980, SMA 6 Surakarta itu belum ada barangnya. Masih yang namanya SMPP 40 Surakarta. Jadi ini. lulusan tahun 1980 ijazahnya harusnya SMPP 40 Surakarta. Nah, sekarang ini Joko Widodo. Joko Widodo ini ya beda dengan Jokowi yang presiden. Secara teorema Bayesian, ya, saya harus katakan. Bayesian. Secara teorema Bayesian yang saya gunakan. Teorema apa itu? Matematika. Oh, oke. Ya, teori matematika untuk bisa dengan menggunakan ilmu facial action coding system dan kemudian menggunakan ilmu pengukuran anatomi morfologi dari foto ini, ya dihitung formulanya bla 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 keluar angka kan gitu, bahwa foto ini dengan foto saya bandingkan dengan foto Joko Widodo presiden, ya ternyata perbedaan kedua foto tersebut 92,37%. Perbedaannya artinya 92,7%. Artinya dua foto yang saya bandingkan itu adalah dua foto dari orang yang berbeda. Berarti Jokowi ini siapa? Nah ya karena dia menyebutkan namanya Joko Widodo kan, berarti dia namanya Joko Widodo kan, di KTP juga kan Joko Widodo gitu kan. Berarti kan kita menemukan sekarang ada dua Joko Widodo kan, berarti. Iya. Yang perlu dibuktikan adalah apakah dia juga menjadi pernah menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM kan gitu toh. Karena dia mengaku begitu kan. Itu yang perlu dibuktikan dengan penelitian berikutnya kan. Nah, ini dahsyat ini. Menurut saya ini dahsyat ini. Karena gini loh, ini penting sekali loh. Album alumni ini penting sekali karena gini. Kalau ada orang sembarangan bilang, "Oh, itu typo, oh itu salah ketik," misalnya gitu. Maka yang akan menguji apakah ini benar-benar salah ketik harusnya menurut orang yang sembarangan. Oh ini harusnya ditulisnya SMA 6 Surakarta, gitu kan? Bukan SMA 6 Yogyakarta, ini salah ketik. Nah, kita harus menguji sampai ke level SMA 6 Yogyakarta, sampai ke level Sudin Pendidikan Dasar dan Menengah. Dia punya data dari sejak kapan pun akan bisa ditarik data tersebut.
Mm-mm. Nah, kita bisa menarik. Apakah pada tahun 1977 sampai 1980 di SMA 6 Yogyakarta ada murid yang bernama Joko Widodo? Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Nah, kecuali data itu dihilangkan, pasti data itu akan muncul. Harusnya ada. Lalu, kemudian kita trace lagi yang paling dekat pada saat penerimaan UGM, ya, tahun 1980, gitu. Nah, kita bisa trace. Mm-mm. Kita bisa trace, ya, apakah alumni yang tertulis nama Joko Widodo sebagai alumni lulusan dari SMA 6 Yogyakarta itu, pada saat dia mendaftar menggunakan ijazah apa? Kan kalau di alumni ini ditulis SMA 6 Yogyakarta, berarti di tahun 80 dia mendaftar dengan ijazah SMA 6 Yogyakarta kan? Iya, Dan iya, itu iya. pasti masih ada di UGM kan gitu. Iya, iya, Nah, iya, sekarang iya, kan iya. persoalannya SMA 6-nya mau bohong apa mau jujur? Sudin Pendidikan Dasar dan Menengah di Jogja mau bohong atau mau jujur? Orang Jogja jujur-jujur Nah, lah, ya kan? administratif di UGM mau bohong apa mau jujur kan tinggal begitu aja gitu kan. Sama Wah, mumet iya, iki. sama dengan misalnya gini, saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985, asli. Asli sangat indah ijazahnya. Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Pak Joko Jokowi. Widodo yang diupload oleh Dian Sandi. Apa itu? Gampang sekali. Profesor Ci dari UNJ menyatakan soal materai. Jadi Prof. Ci mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985 materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500. Oke. Nah, ijazah yang saya temukan ijazah asli itu cocok dengan undang-undang. Materainya merah, nominalnya Rp500. Tapi pada ijazah Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi, materainya hijau, nominalnya Rp100. Nah, seandainya sidang itu terjadi, saya akan tanya sama Prof. Ova Emilia, Rektor. Prof, Anda berani mengatakan ijazah dengan materai merah ini palsu? Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Sebab kita harus memilih mana yang antara asli? ijazah sarjana yang bermaterai hijau dengan ijazah sarjana bermaterai merah, itu mana yang asli, mana yang palsu? Saya akan tanya dulu soal ijazah yang dengan materai merah. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Di bawah sumpah Al-Quran. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Kan saya katakan begitu. Nggak usah pakai sumpah Quran, karena sumpah Quran nggak ada hukuman di dunia. Tapi kalau saksi palsu ada 7 tahun. Ada live streaming kan? Disaksikan oleh... Enggak, tapi Dokter Tifa masih ingat nggak tahun itu nama seleksi masuk perguruan tinggi apa namanya? PP1. Bukan Sipenmaru ya? Bukan, PP1 masih. PP1 itu jadi... Kirain Sipenmaru. Enggak, Proyek Perintis 1, 1980. Pengganti Skalu ya? Ya, itu ada lagi barang bukti lagi yang dikumpulkan sama Polda yang saya bisa sampaikan. Saya kira Sipenmaru. Kalau Sipenmaru kan dulu namanya sistem penerimaan mahasiswa baru. Berarti Sipenmarunya lain. Sistem penerimaan mahasiswa menyaru. Ini PP1. PP ya, Proyek Perintis. Iya ya, tahun 80 PP, ya, saya ingat. PP1. Karena UGM kan masuk PP1 ya, apa namanya? UGM, region 1. PP1. Nah, menarik kan? Ini barang bukti yang menarik ya. Ini Dokter Tifa dapat dari mana? Kok isa-isane iki loh? Iya. Ini dapat dari mana ini? Ada salah seorang adik dari lulusan Fakultas Kehutanan itu menyerahkan ini ke saya. Kebetulan kakaknya beliau udah wafat. Ada namanya di dalam salah satu jelas sarjana asli gitu loh. Kemudian dari barang bukti yang ada ya bersama dengan BAP yang ada, itu juga tambah bukti lagi ya bahwa Joko Widodo yang ini ya walaupun dia masuk tahun 1980 keluar tahun 1985 artinya dia 5 tahun ya. Itu dia bukan sarjana ini. Dia sarjana muda. Oh ini. Orang ini sarjana muda. Oke. Nah, di sini memang tidak tertulis yang mana sarjana muda. Pokoknya alumni aja. Ya, dia ini walaupun dia 5 tahun, tapi dia sarjana muda. Oke. Ya. Tapi sekarang Pak Jokowi yang itu lahirnya ini ya 21 Juni ya. Pak Jokowi itu udah sama ya disamain ya. Iya, makanya ini artefak yang lain ya jadi sama atau disama-samain. Kita nggak ngerti. Yang jelas
Yang jelas ini aja deh yang paling prominen ya. Iya, SMA bahwa 6. SMA-nya SMA 6 Iya, Yogyakarta. Jakarta. Iya. SMA 6 Yogyakarta itu dekat stadion itu, apa? Dekat seberangan sama SMP saya SMP 8. Itu kan favorit tuh kan. Jadi Bukan di dekat Jalan Jenderal stadion Sudirman. itu, stadion apa? Enggak, itu SMA 3. Ini SMA 6 itu di Bukan Stadion Kerdosono, stadion yang satunya Mandala Mandala Krida. Oh enggak. Itu SMA Rupanya. 8. Oh, Ini itu SMA SMA 6. 8. SMA 6 itu alma mater dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Oh. Iya, beliau juga alumni SMA 6 Iya, Yogyakarta iya, gitu. iya. Ya anak-anak pinter-pinter yang nggak heran masuk UGM kan UGM, gitu ya, ya. ya, Gitu, ya, nggak ya, heran. ya. Jadi ini sangat berharga, ini barang bukti yang sangat berharga. Ini, Iya. waduh, ini harus Mantap. dijaga ini. Saya kaget juga Dokter Tifa ke Obor Rakyat bahwa ini penting Iya. sekali. Iya. Nah, ini memang ini Fakultas Kehutanan yang Ya, zaman itu. dulu, Ya. ya, Ketika zaman saya dulu. di sana masih kayak gini nih. Iya. Sekarang kan udah berbeda. Udah beda. Ya, ini penting Iya, sekali. iya. Dan lebih penting lagi, ada postingan baru. Jadi ada album alumni lagi. Jadi ini kan ini apa namanya? Termul akan bilang, "Oh, ini typo. Oh, ini salah ketik. Harusnya Surakarta ya." Sekarang muncul lagi tuh 2 hari sebelum sidang saya terakhir itu. Muncul di TikTok. Ini lagi saya searching ya. Muncul di TikTok album alumni beda lagi yang dikeluarkan oleh lulusan Fakultas Kehutanan UGM, tapi mulai dari tahun 1976. 1976 ini kan mulai dari tahun 1957. Ini muncul lagi dan di video tersebut dikeluarkan juga si Joko Widodo juga. Lagi-lagi di situ tertulis SMA 6 Yogyakarta. Mana mungkin dua buku alumni dua-duanya salah ketik atau typo, kan nggak mungkin. Tapi kalau Pak Jokowi yang presiden, beliau itu SMA 6, katanya SMA 6 Surakarta. Katanya SMA 6 Surakarta. Masalahnya adalah pada saat kalau yang bersangkutan ini secara kronologi itu bersekolah SMA di tahun 1977, lulus tahun 1980, di Surakarta belum ada SMA 6 Surakarta. Masih gaib, masih jadi barang impian. Karena yang existing yang kemudian menjadi SMA 6 Surakarta itu adalah SMPP 40 Surakarta. Ya, artinya kalau beliau SMA 6 Surakarta kan maksud saya sudah nggak cocok dengan data di sini. Ya, dan ini kecil tapi jantung banget. Iya. Kecil Berarti tapi datanya daging. berbeda. Ya. Satu lagi bahwa Dokter Tifa memeriksa dari foto dengan metode Bayesian itu berbeda 92,37%. ya, signifikan lah ya. Signifikan gitu loh. Jadi nah kalau misalnya nih yang saya ramein juga kan, misalnya dari sisi ilmu anatomi saya ya. Ini ya. Orang itu berambut belah tengah atau berambut belah pinggir itu bukan karena kebiasaan atau karena kesenangan dia, tapi karena kontur atau struktur dari kepala. Tulang-tulang pembentuk kepala. Kranium istilahnya. Iya. Iya. Ya, kranium. Kranium. Itu yang membentuk orang itu kemudian belah tengah atau belah pinggir. Jadi kalau dia belah tengah ya selamanya dia akan belah tengah. Kalau dia belah tepi ya selamanya dia akan belah tepi. Kan tahu kenal kan? Iya. Joko Widodo yang jadi presiden belah tepi apa belah tengah? Iya. Belah tepi kan? Nah, ini belah tengah. Iya. Gitu. Jadi itu penting, pengetahuan seperti itu kan penting sekali buat Nah, sekarang next-nya ini, Dok, setelah kan bagaimanapun udah selesai sidang, XRP sudah diterima, asumsikanlah berarti sidangnya selesai. Saya duga selesai, kecuali kalau jaksa mau melakukan hal lain ya. Berarti apa langkah Dokter Tifa selanjutnya? Ya, kebenaran harus disosialisasikan. Saya sih tidak ada urusan dengan hukum ya, karena itu domainnya sudah berlalu kemarin. Ketika saya menjadi salah satu dari komponen hukum yang terjadi. Sekarang kan saya sudah mantan nih gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya tetap berhikmat sebagai seorang ilmuwan. Ilmuwan itu kan nggak ada menang kalah, yang ada benar salah kan gitu. Maka saya harus memperkuat kebenaran secara ilmiah itu dengan studi-studi dengan penelitian-penelitian berikutnya. Apalagi nih saya udah dapat segepok bahan nih. BAP yang tingginya 1,5 meter ditambah dengan daftar bukti. Nah, ini kan menarik sekali buat peneliti seperti saya kan. Nah, jadi saya akan terus melakukan penelitian dengan bahan-bahan tersebut, dan di situ statusnya kan tidak ada confidentiality. Udah menjadi milik saya yang kemarin itu, nggak ditarik lagi ya. Udah, ini menjadi bahan kajian saya kan gitu. Saya kawinkan dengan tambahan-tambahan 709 dokumen yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti, ya, satu demi satu kan udah kita identifikasi itu apa saja.
saya cross check dengan barang bukti dan BAP kan, ya udah menarik sekali kan buat Iya, saya. iya, iya. Senang sekali saya dapat bahan-bahan fresh tersebut untuk dijadikan penelitian. Kalau atas kan bagaimanapun Dokter Tifa mengalami ya katakanlah kriminalisasi atau apa itu, nggak Ya tahu kriminalisasi lah. atau apapun istilahnya. Ya. Mungkin kan kalau versi polisi atau versi Pak Jokowi kan mungkin berbeda. Melakukan Saya tindak akan pidana, lawan, ya. saya terhina sehina-hinanya kan Nah, gitu. ini frasa terhina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya kan tidak terbukti sampai sekarang. Nggak terbukti. Artinya ya. gini, kalau perbuatan yang disangkakan kepada saya 450 hari yang lalu itu dianggap menghina dan dianggap merendahkan, nggak ada tamu-tamu yang terus-menerus hadir di tembok ratapan Solo kan? Karena kan jadi kalau dalam KUHP itu kan orang merasa dicemarkan nama baiknya, kemudian membawa dampak, merugikan. Kan yang ditanyakan oleh kejaksaan adalah dampak apa yang terjadi. Kalau dia benar-benar karena dilakukan perbuatan saya, kemudian dia merasa dihina dan direndahkan, sepi dong rumahnya. Tapi menurut saya terdampak, Dok. Terdampak. Artinya gini, banyak kan orang yang masih. Oh iya. Tapi gitu terdampaknya gini, dalam pengertian yaitu konsekuensi. Dalam arti gini. Karena beliau tidak mau menunjukkan ijazah. Ya. Kalau begini, kalau menurut saya nih ya, kita adakan polling. Ya. Polling secara terbuka gitu. Jangan di satu yang inilah, yang netral lah, di tempat netral. Apakah Anda percaya, pertanyaannya, ijazah Jokowi asli atau palsu? Saya kira bisa 50-50. Oh, itu sudah pernah dilakukan polling yang sangat valid pada bulan tapi Juni 2020. Dilakukan oleh siapa dulu? Oleh drone emprit ya. Nah iya. Itu kalau drone emprit saya kira dong, iya valid. Algoritma kan 93% orang udah percaya dengan. Iya. Kalau drone emprit dia membaca data analitik algoritma di itu valid. Berapa drone emprit? 93% Wah, percaya. berat. Nah itu maksud saya itu. Iya. Maksud saya gini. Dampaknya itu. Ya. Dampaknya itu dan tapi menurut saya percaya, tapi dampak secara hukumnya. Enggak, maksud saya bukan gitu. Maksud saya bukan salah Dokter Tifa juga. Enggak dong. Itu kan choices have consequences kan. Artinya kalau kita ingin meraih jabatan dengan menggunakan dokumen palsu, lalu kemudian ketahuan, konsekuensinya apa kan begitu. Iya, maksud saya supaya tidak terjadi itu. Saya ngerti cara kerja drone emprit. Dia netral dalam pengertian dia menggali data dari seluruh dunia digital gitu. Jadi dia berbeda kalau dilakukan oleh satu podcast tertentu yang punya warna gitu. Iya. Itu nggak netral. Kalau drone emprit menurut saya netral. Jadi itu hasilnya valid. Dampak terhadap kebenaran iya, tapi dampak Pak Jokowi jadi terhina dan buktinya kan harus ada variabilitasnya kan, maksudnya secara hukum kan begitu. Implikasi atau ini jadi palsu kan enggak gitu kan. Jadi tetap diundang dalam upacara-upacara kehormatan, tetap banyak orang yang tetap dan sebagainya. Jadi implikasinya itu kan rendah. Itu secara hukum kan begitu. Jadi implikasi enggak. Implikasinya mumet, Dok. Stres itu udah. Menurut saya dalam tekanan ya dan bisa berdampak ya. Berdampak saya sebagai rakyat bisa menganalisa bisa berdampak kepada trah beliau. Iya, kan agak susah. Iya, karena makanya jadi orang tua yang baik lah. Kita kalau kepengen punya jabatan, toh jadi presiden itu nggak perlu sarjana loh. Cukup SMA loh ya udah kan pakai. Pak Harto nggak sarjana. Makanya kalau di dalam Pak Harto dulu belum ada itunya kan, belum ada ketetapan MPR-nya kan. Iya, Ibu Mega nggak sarjana, nggak apa-apa juga. SMA juga nggak apa-apa, Bu Mega SMA juga. Iya. Gus Dur juga SMA juga. Iya, Gus Dur kan pakai gitu. ijazah SMA. Iya. Nggak masalah kok. Nggak ada masalah gitu loh. Kenapa harus diadakan sebuah ijazah nggak ada gitu? Iya. Ya kan, Jadi langkah selanjut Dokter Tifa tidak akan menggugat balik Pak Jokowi atau bagaimana? Saya sih gini, intinya itu buat saya sebagai ilmuwan, amanah saya itu menegakkan kebenaran aja. Marwah saya kan di situ, tugas kita punya tugas, semua punya tugas. Saya tugasnya peneliti, ya udah gitu. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang menyaksikan hasil penelitian saya kemarin yang sudah saya bukukan, ya udah saya bikin buku lagi. Jurnal saya udah siap untuk submit di luar negeri. Jadi malah ini mendunia loh. Karena penelitian saya terkait dengan polemik dokumen ini, polemik ijazah ini udah saya submitkan ke beberapa jurnal internasional loh. Jadi memang ya udah ini namanya choices of consequences gitu. Menjadi sebuah presiden
nasional udah, jadi presiden dunia sebagai sebuah konsekuensi. Terakhir nih, Dok, saran Anda ke Pak Jokowi. Apa saran? Tunjukin ijazah atau udahlah apa? Ya, artinya sebagai negarawan kan harus bersikap negarawan, ya. Karena beliau kan negarawan, mantan presiden gitu kan, harusnya bersikap negarawan. Jadi, kalau memang ada sebuah polemik terkait dengan ijazah, lakukan seperti Bang Arsul Sani, seperti Bang Roy Suryo kemarin, digugat oleh Termul yang katanya dokternya palsu. Udah santai aja seperti saya juga, iya. Tunjukkan aja ijazah, seperti Profesor Amin Rais. Kalau memang yakin, aku yakin saya punya ijazah sarjana, udah tunjukin aja, nggak usah harus mengkriminalisasi orang. Iya. Itu lalu langkah saya berikutnya adalah, ini kan setidaknya ada 9 laporan polisi. Ada yang pidana, ada yang perdata, ada yang di KIP, ya. Itu kan berjalan. Nah, saya dengan senang hati akan menjadi ahlinya. Dan kalau ada laporan yang terkait dengan TPUA ya waktu itu, kan mereka mengulang lagi kan laporannya sekarang ke Baris-Krim. Di mana waktu itu saya menjadi ahli mereka, ya saya menjadi ahli gitu kan. Apalagi ini sekarang dengan setahun berselang yang udah berselang ini banyak sekali kajian-kajian atau hasil penelitian saya kan tambah banyak lagi gitu. Yang bisa dengan baik dijadikan sebagai kesaksian ahli di persidangan mereka. Ngomong-ngomong, Dok, ini terakhir ya. Anda kelihatan terakhirnya udah ini yang terakhir sekali, terakhir banget. Anda sekarang lebih fresh, ya kan? Udah nggak kayak waktu pertama podcast di sini, ya kan? Udah lebih tenang ya. Karena waktu itu kan masih sakit sebenarnya kan ya. Jadi kan pada saat itu kan ya dalam keadaan yang seperti itu, under pressure dan sebagainya kan pastilah ya. Ada namanya kortisol melonjak, kan? Iya, kan itu menimbulkan stres dan sebagainya, ya wajar lah gitu kan. Kortisolnya pindah sekarang ke Solo. Ini manusia, ini kan masih makhluk biologi. Kelihatannya Pak Jokowi yang sekarang mumet. Saya sih nggak, ya artinya ada sebuah kelegaan tentu saja. Iya. Bahwa eksepsi saya yang dibuat dengan penuh perjuangan oleh 27 advokat saya itu diterima. Itu bukti ilmiah secara hukum kan gitu. Saya bahagianya kan di situ. Lalu kebahagiaan saya yang kedua yang bikin saya sumringah adalah hukum ternyata masih bisa tegak berdiri di tanah air kita tercinta. Kehidupan udah normal lagi, udah mulai ngajar atau apa? Ya, harapan saya ini belum tes ya. Jadi harapan saya ya saya bisa ngajar lagi. Beberapa universitas yang selama ini saya mengajar juga nggak ketakutan lagi buat saya mengajar. Kemudian ya kehidupan jadi berangkat ya pelan-pelan akan back to normal. Jadi seorang ibu lagi. Back to normal lah. Mungkin kemarin nggak sempat masak gitu kan, sekarang udah bisa masak lagi. Oke, Dokter Tifa, terima kasih sudah bersama Obor Rakyat. Kawan-kawan, Obor Rakyat ini luar biasa, kita mendapat informasi-informasi yang baru dari narasumber kita. Mudah-mudahan Dr. Tifa diberi kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan soal ijazah ini segera clear, ya kan? Jangan sampai menjadi misteri abad ini, memalukan buat Indonesia. Jangan sampai jadi super semar. Iya, super semar. Ini bukan super semar, tapi super petro, ya kan? Baik, kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.